Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Hafidin dan Bu Novi selaku dosen pengampu wawasan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Sipti Maulidah dengan NIM 11046230027. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang isu pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada rendahnya kualitas sarana sekolah. Yang pertama, ada rendahnya kualitas sarana sekolah. Nah, sarana pembelajaran menjadi terpuruk atau rendah terutama bagi penduduk di daerah terpencil atau pelosok. Jika dibandingkan dengan kualitas fisik yang berada di kota-kota besar, mereka memiliki fasilitas yang lebih memadai, mulai dengan pembangunan gedung, media pembelajaran yang lengkap, dan sebagainya. Nah, yang kedua, ada rendahnya kualitas guru. Para guru di Indonesia kurang bisa memainkan fungsinya dengan optimal. Kurangnya pengoptimalan yang dilakukan guru disebabkan karena pemerintah masih kurang memperhatikan para pengajar, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Yang ketiga ada faktor infrastruktur. Nah, di daerah yang berada di pelosok, akses menuju sekolahnya sangat sulit untuk ditempuh dan cenderung menghambat kelancaran proses belajar dari peserta didik dan maupun dari tenaga pengajar atau bagian administrasi. Infrastrukturnya itu bisa berupa gedung sekolahnya, perpustakaannya, dan laboratorium atau juga akses internet yang belum bisa memadai untuk melancarkan proses belajar mengajar. Selanjutnya nomor 4 ada mahalnya biaya pendidikan. Adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan keringanan biaya khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun realitasnya selama ini belum dapat dimaksimalkan anggaran tersebut dan belum ada pemerataannya. Nah, karena mahalnya biaya pendidikan ini membuat kaum masyarakat menengah ke bawah atau kaum masyarakat bawah itu tidak bisa membiayai anak-anaknya untuk menempuh sekolah formal. Yang kelima ada standarisasi pendidikan. Standarisasi pendidikan yakni sekolah berstandar nasional atau SBN dan rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI. Kebijakan pemerintah mengenai RSBI justru menciptakan kesenjangan yang mencolok mengenai mutu dan pelayanan pendidikan. Pada dasarnya, mutu pendidikan yang baik bukan hanya untuk sekelompok orang, melainkan untuk semua anak bangsa. Nah, dari isu-isu yang tadi saya sebutkan, saya memiliki beberapa solusi untuk isu pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu, untuk rendahnya kualitas sarana sekolah, solusinya yang pertama ada pemerataan dana. Alokasikan dana pendidikan yang adil dan merata ke seluruh daerah dengan fokus pada sekolah di daerah terpencil dan prasejahtera. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur. Bangun dan renovasi sekolah dengan standar yang layak, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Yang ketiga, ada penyediaan alat peraga. Lengkapi sekolah dengan alat peraga dan media pembelajaran yang modern dan berkualitas untuk menunjang proses belajar mengajar. Lalu, untuk isu rendahnya kualitas guru, solusi yang pertama ada peningkatan gaji dan kesejahteraan. Berikan gaji dan tunjangan yang layak bagi guru, serta jaminan kesehatan dan pensiun yang memadai. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Adakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi mereka. Yang solusi ketiga ada pendistribusian guru yang merata. Lakukan pendistribusian guru yang adil dan merata ke seluruh daerah dengan fokus pada sekolah di daerah terpencil dan kekurangan guru. Ya, lalu untuk isu faktor infrastruktur, solusi yang pertama ada membangun jaringan transportasi. Bangun dan kembangkan jaringan transportasi yang memadai untuk memudahkan akses ke sekolah, terutama di daerah terpencil.
Solusi kedua ada memperluas akses listrik dan internet. Pastikan seluruh sekolah memiliki akses listrik dan internet yang stabil untuk mendukung proses belajar mengajar. Solusi ketiga ada menyediakan asrama dan beasiswa. Sediakan asrama dan beasiswa bagi siswa dari daerah terpencil atau prasejahtera untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan. Lalu, untuk permasalahan mahalnya biaya pendidikan, solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama, bantuan dana pendidikan. Berikan bantuan dana pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera seperti KIP atau KKS. Yang solusi kedua yaitu meringankan beban guru. Kurangi beban guru dalam hal administrasi dan tugas non-mengajar agar mereka dapat fokus pada proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada efisiensi pengelolaan dana sekolah. Lakukan pengelolaan dana sekolah yang transparan dan akuntabel untuk menghindari pemborosan dan kebocoran dana. Lalu, untuk masalah yang terakhir yaitu pemerintah bisa meninjau kembali standarisasi pendidikan dengan cara evaluasi SBN dan RSIB. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program SBN dan RSIB untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu juga bisa dilakukan memperluas akses ke sekolah berkualitas. Pastikan semua siswa memiliki akses yang sama untuk ke sekolah berkualitas terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka. Yang terakhir ada menyelaraskan kurikulum. Selaraskan kurikulum pendidikan di seluruh Indonesia untuk memastikan kesejahteraan dan kualitas pendidikan yang baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.